Selamat sore pemirsa, Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Jumat 22 April 2022 bersama saya Hafiz Eko Diantoro. Dan saya Widya Utami Putri. Seperti biasa pemirsa, sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, Satuan Unit Narkoba Polres Samosir menemukan ladang ganja di Desa Dosroha, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir. Pemiliknya merupakan warga setempat berinisial LS yang menanam ganja di ladang yang dikelolanya sekitar setengah hektar. Diperkirakan jumlah pohon ganja yang ditemukan lebih kurang 300 batang yang sudah berukuran cukup besar. Di lokasi tersangka bekerja berladang dan memelihara ternak. Lebih 2 tahun pelaku mengkonsumsi dan menjual dengan harga Rp100.000 per bungkus rokok. Dalam hal ini petugas berhasil mengamankan tersangka tanpa perlawanan dan turut serta 2 orang anaknya laki-laki yang berusia 15 dan 17 tahun diamankan guna menjalani tahap pemeriksaan di Mapolres Samosir Pangururan. Diperkirakan jumlah pohon ganja yang ditemukan sekitar 300 hingga 400 batang yang sudah berukuran 1 meter lebih. Kapolres Samosir AKBP Joshua Tampubolon mengatakan dari pengakuan tersangka ia menjualnya melalui telepon selulernya. Tersangka menyebutkan bahwa dirinya menjual ke beberapa orang. Uang hasil ladang ganjanya dipergunakan untuk membiayai minum di kedai dan beli togel. Tersangka mengaku ladang ganja tersebut dulunya masih ditanam bawang, sekarang ditanam kopi dan cabai untuk membiayai keluarga, tapi hasil penjualan ganja hanya dipergunakan tersangka untuk pribadinya sendiri. AKBP Joshua Tampubolon juga menjelaskan adanya ladang ganja ini mendapat informasi dari masyarakat dan selama hampir 3 bulan menelusuri informasi tersebut, sudah 3 kali pihak Polres Samosir mencari lokasi ladang ganja tersebut tapi tak kunjung ketemu. Namun berkat upaya kerja keras, personel Polres Samosir menyusuri jurang yang cukup terjal dan akhirnya membuahkan hasil seperti saat ini. Dilakukan oleh tersangka ini, yaitu yang pertama langsung menanam, ya, bibit tersebut langsung ditanam di tanah, kemudian menggunakan pupuk. Ada juga yang ditanam di polybag. Setelah kurang lebih 3 bulan, ini bisa dijemur kering. Kemudian setelah itu dia jual. Dia menjual kepada orang tertentu yang dikenalnya. Nah, ini sudah dilakukannya kurang lebih hampir 3 tahun. Dan menurut pengakuan dia melaksanakannya sendiri. Namun, kami tetap akan melakukan pengembangan dan penyelidikan. Dalam upaya penangkapan personil saat narkoba Polres Samosir mengendap di lokasi selama semalam dan saat tersangka datang ke lokasi, personil langsung menangkap. Lokasi ladang ganja yang ditanam tersangka berada di 3 lokasi. 2 lokasi diantaranya sudah berukuran cukup besar dan 1 lokasi lagi ditanam dalam polybag kurang lebih 40 biji. Kejaksaan Negeri Pematang Siantar melakukan pemusnahan barang bukti narkotika yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Barang bukti narkotika yang dimusnahkan ini berupa narkoba jenis sabu-sabu, ganja, pil ekstasi, dan barang elektronik hasil dari tindak pidana kejahatan. Pemusnahan barang bukti narkotika dan hasil tindak pidana kejahatan yang dilaksanakan secara terbuka di halaman kantor Kejaksaan Negeri Pematang Siantar dilakukan bersama pelaksana tugas Wali Kota Pematang Siantar, Kapolres Pematang Siantar, dan Forkopimda Kota Pematang Siantar. Kepala Kejaksaan Negeri Pematang Siantar, Juris, menjelaskan pemusnahan barang bukti narkotika ini dilakukan setelah status hukumnya telah inkrah atau berkekuatan hukum tetap dari bulan Juni tahun 2021 sampai bulan April tahun 2022. Barang bukti yang meliputi sabu-sabu, ganja, ekstasi, barang bukti elektronik dan barang bukti lainnya untuk perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat periodisasi Juni 2021 sampai dengan April 2022. Bahwasanya yang kita musnahkan ini ingin kita wujudkan kota Pematang Siantar bebas dari narkoba. Kejari Pematang Siantar juga mengatakan bahwa pemusnahan barang bukti narkotika ini untuk membuktikan bahwa kota Pematang Siantar bersih dari narkotika. Gempa tektonik bermagnitudo 4,9 skala Richter yang melanda Kabupaten Singkil, Provinsi Aceh dirasakan hingga Pulau Nias. Belum ada dampak yang ditimbulkan gempa tersebut di Kepulauan Nias, namun pihak BMKG terus memantau aktivitas kegempaan. Gempa bumi tektonik terjadi pukul 19
28 waktu Indonesia Barat dengan epicenter terletak pada koordinat 2,03 Lintang Utara dan 97,88 Bujur Timur atau berlokasi di laut pada jarak 35 km tenggara Aceh Singkil pada kedalaman 21 km. Gempa terjadi akibat pertemuan subduksi kedua lempeng, yakni lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia. Getaran gempa tersebut turut dirasakan oleh sebagian masyarakat di Kepulauan Nias seperti Gunung Sitoli, Nias Utara, dan kemudian dirasakan hingga Pinang Sori, Tapanuli Tengah. Sejauh ini gempa yang tidak berpotensi tsunami ini belum ada dampak kerusakan yang ditimbulkan, baik terhadap bangunan fasilitas umum termasuk hunian warga. Meskipun sejauh ini belum ada gempa susulan setelah gempa yang terjadi malam tadi, pihak Stasiun Geofisika BMKG Gunung Sitoli terus memantau aktivitas kegempaan dan tetap saling berkoordinasi dengan instansi terkait di daerah seperti BPBD. Mengimbau masyarakat yang berada di Kepulauan Nias untuk siap siaga menghadapi gempa bumi di wilayah kita. Dikarenakan di wilayah Nias ini merupakan daerah tempat pertemuan subduksi gempa bumi, yaitu lempeng Eurasia dan Indo-Australia, di mana kedua lempeng ini merupakan sumber dari gempa bumi. Meskipun gempa susulan belum terjadi pasca gempa tektonik ini, masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonomi baik di dalam rumah maupun di luar rumah, termasuk di tengah laut, agar selalu meningkatkan kewaspadaan, sebab belum diketahui pasti suatu bencana gempa bumi akan terjadi. Pemirsa, tim gabungan TNI, Polri, dan dinas terkait gelar operasi pasukan Ketupat Toba tahun 2022 di Mako Polres Mandailing Natal. Upacara ini dilakukan untuk memastikan kesiapan personel dan kendaraan dalam melakukan pengamanan mudik Lebaran Idul Fitri. Gelar operasi pasukan Ketupat Toba tahun 2022 yang dipimpin Kapolres Mandailing Natal, AKBP Reza Hairul Akbar Siddiq, dilaksanakan di halaman Mako Polres Mandailing Natal. Upacara operasi ketupat ini melibatkan ratusan personil dari TNI, Polri, dan Polisi Militer serta Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja maupun Pramuka. Gelar upacara operasi Ketupat Toba tahun 2022 ini sekaligus pemeriksaan kesiapan personil, sarana pendukung, serta pelepasan untuk melakukan pengamanan mudik dan rangkaian perayaan Lebaran Idul Fitri nantinya. Sebanyak 5 posko keamanan dan pelayanan serta 1 posko terpadu ditempatkan di sejumlah titik, terdiri dari posko perbatasan Sumatera Utara dengan Sumatera Barat, di pusat kota Panyabungan, di pantai barat, dan di sepanjang jalan lintas Sumatera. Penempatan posko ini merupakan jalur mudik yang diperkirakan rawan kecelakaan lalu lintas dan kejahatan. Kapolres Mandailing Natal, AKBP Reza Hairul Akbar Siddiq, menghimbau agar pemudik tetap waspada saat melakukan perjalanan di wilayah Kabupaten Mandailing Natal dan beristirahatlah di posko yang telah disediakan. Jadi pemerintah sudah menjamin bahwa pelaksanaan Lebaran Idul Fitri tahun ini tidak ada lagi penyekatan. Hanya nanti pengecekan secara tadi sesuai amanah dari Kapolri tadi akan dilakukan random check sampling melalui aplikasi Peduli Lindungi. Mulai tahun ini masyarakat diperbolehkan melakukan mudik dan tidak ada lagi penyekatan di posko. Namun setiap pemudik diharapkan melengkapi surat-surat kendaraan dan bukti vaksin ketiga. 626 orang warga di Kabupaten Langkat mengikuti pemilihan kepala desa serentak di 167 desa. Salah satu tahapan adalah mengikuti tes tertulis yang dilakukan di Gedung Olahraga Kabupaten Langkat pagi tadi. Ujian tes tertulis ini merupakan salah satu rangkaian tahapan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Langkat yang akan dilaksanakan pada 19 Juni mendatang. Ujian ini melibatkan penguji dari Universitas Sumatera Utara. Pilkades serentak ini akan dilaksanakan di 167 desa dari 23 kecamatan yang ada di Langkat dengan jumlah pemilih lebih dari 500.000 orang. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Langkat Sutrisno mengatakan, setelah mengikuti ujian tes tertulis, para bakal calon ini akan mengikuti ujian wawancara dengan tim penguji dari pemerintah Kabupaten Langkat dan USU Sumatera Utara. Nantinya pada 19 Mei, pemerintah Kabupaten Langkat melalui panitia pemilihan kepala desa masing-masing akan mengumumkan nama-nama para calon kepala desa yang akan ikut serta dalam pilkada serentak. Ya, habis itu baru penilaian dari tim, karena kita kerjasama dengan USU untuk tim sel peserta pilkades ini. Nanti baru tanggal 29 mereka menyerahkan hasilnya.
kepada kita dan itu diserahkan masing-masing desa. Satu desa, satu amplop. Nah, penetapannya sekitar tanggal berapa? Tanggal 29. Pemirsa, beragam informasi aktual lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Berbagai pengalaman telah kita lalui bersama dalam tayangan selama ini. TVRI Sumatera Utara selalu hadir dan siap melayani pemirsanya. Saya, Tahrizal, Kepala TVRI Sumatera Utara, beserta seluruh karyawan dan karyawati mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Ayo, cegah stunting. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FA. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Terima kasih Anda masih menyaksikan Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, guna memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait proses migrasi dari TV analog menjadi TV digital, Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan sosialisasi analog switch off ASO. Sosialisasi ASO yang dilakukan turut didukung Komisi 1 DPR RI. Siaran TV analog yang sebentar lagi akan dihentikan dan akan bermigrasi menuju TV digital. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang berbunyi bahwa penghentian siaran TV analog se-Indonesia akan dilaksanakan pada 2 November 2022 mendatang. Terdapat 7 daerah yang akan dilakukan analog switch off tahap pertama pada 30 April 2022, yakni Kabupaten Karo, Simalungun, Asahan, Batubara, Pematang Siantar, Dairi, dan Pakpak Barat. Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid meminta masyarakat Sumatera Utara agar tidak khawatir dengan adanya analog switch off yang akan dilaksanakan pada 2 November 2022 mendatang. Karena nantinya pemerintah akan memberikan set-top box untuk masyarakat yang kurang mampu dan sesuai dengan data yang ada di Dinas Sosial. Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid mengatakan adanya program migrasi dari TV analog menuju TV digital dapat membawa dampak besar bagi penyiaran televisi di Indonesia karena akan mendapat keuntungan seperti suara jernih, gambar lebih bersih, teknologi canggih, dan kaya akan konten informasi. TVRI sebagai lembaga penyiaran publik yang kita amanahkan juga untuk menjadi penyelenggara dari digitalisasi ini. Jadi insya Allah teman-teman TV siap, tinggal bagaimana sekarang menyiapkan masyarakatnya. Ya pasti targetnya kualitas siaran yang lebih baik, tidak hanya gambarnya yang lebih bagus, tapi juga tayangan-tayangan yang lebih beragam, lebih menarik. Nah ini juga perlu disiapkan SDM-SDM-nya. Siapa yang akan membuat konten-konten untuk kanal-kanal baru nanti yang menjadi keuntungan dari kita bermigrasi itu nanti kita punya ruang untuk tayangan-tayangan yang lebih banyak. Sementara itu, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia KPID Sumatera Utara Mutia Atikah mengatakan migrasinya TV analog menuju TV digital menjadi tantangan bagi KPID Sumut dalam mengawasi isi siaran, mengingat akan semakin banyak industri penyiaran yang berkembang ketika TV analog beralih menjadi TV digital. Tantangan bagi KPID Provinsi Sumatera Utara khususnya ya menghadapi migrasi dari analog ke switch off adalah dalam bentuk pengawasan isi siarannya. Karena kita ketahui ketika nanti digitalisasi akan semakin banyak industri-industri penyiaran akan semakin tumbuh karena satu MUX itu bisa dipergunakan oleh
kurang lebih 12 hingga 14 penyelenggara penyiaran gitu ya, industri penyiaran. Jadi otomatis akan semakin banyak program. Kalau sekarang ini dengan penyiaran analog itu hanya 16 stasiun televisi yang bisa ditonton di Sumatera Utara, ke depan akan semakin banyak. Program analog switch off atau migrasi dari siaran televisi analog ke televisi digital tengah gencar dilakukan pemerintah. Pada 2 November 2022 mendatang, seluruh siaran televisi analog akan bermigrasi menjadi siaran televisi digital. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika akan menghentikan siaran TV analog secara bertahap di seluruh Indonesia. Pelaksananya akan dilakukan secara bertahap mulai 30 April 2022 untuk tahap pertama, 25 Agustus tahap kedua, dan 2 November 2022 tahap akhir penghentian siaran analog. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemkominfo Republik Indonesia Usman Kansong mengatakan, Indonesia termasuk terlambat melakukan migrasi dari televisi analog ke televisi digital dibanding dengan negara-negara lain. Ia juga mengatakan pihaknya akan terus berupaya untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan memberikan bantuan 6,7 juta set-top box kepada masyarakat kurang mampu yang telah terdaftar di bidang sosial. Kita sediakan gratis bagi 6,7 juta masyarakat dalam kategori miskin. Ini berdasarkan data dari Kementerian Sosial. Dari 6,7 juta itu, pemerintah membantu menyiapkan 1 juta set-top box untuk masyarakat miskin. Sedangkan yang 5,7 juta itu disiapkan oleh penyelenggara MUX, penyelenggara multiplexing atau lembaga penyiaran publik dan lembaga penyiaran swasta. Nah, karena itu pemerintah tentu saja berharap LPS, lembaga penyiaran baik publik maupun swasta berkomitmen untuk menyediakan set-top box, memberikan set-top box kepada 5,7 juta masyarakat miskin karena 1,7 jutanya ditanggung oleh pemerintah. Ya, pada saatnya supaya proses analog switch off ini yang tahap pertamanya berlangsung 30 April dan tahap keduanya Agustus dan terakhir tahap ketiga itu 2 November, ini berlangsung lancar. 166 kabupaten kota di Indonesia akan dilakukan penghentian siaran televisi analog atau analog switch off tahap pertama pada 30 April 2022 mendatang. Analog switch off ini sebagai upaya dalam memberikan beragam konten informasi yang lebih luas kepada masyarakat. Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika akan menghentikan siaran TV analog tahap pertama pada 30 April 2022 mendatang di 166 kabupaten kota di Indonesia termasuk Kota Medan. Penghentian televisi analog menuju televisi digital ditandai dengan acara kick-off analog switch off yang dilakukan di Hotel 4 Point di Kota Medan. Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid yang turut hadir dalam acara tersebut mengatakan, dengan diberlakukannya penghentian televisi analog menuju televisi digital dapat membawa dampak besar bagi kemajuan industri penyiaran di Indonesia karena akan membuka kesempatan bagi generasi milenial untuk memberikan ide kreatif dalam industri penyiaran Indonesia. Kita alhamdulillah Sumatera Utara menjadi salah satu yang dilaksanakan kick off secara resmi untuk analog dari penyiaran analog ke digital. Jadi ini sebuah bentuk sosialisasi satu, yang kedua persiapan baik dari sisi pemerintah maupun masyarakat. Jadi Komisi 1 selalu meminta untuk melibatkan masyarakat. Kita harapkan menjadi seperti halnya ketika kita switch off dari HP analog ke digital. Jadi konten akan lebih banyak, akan membuka lapangan kerja yang lebih luas bagi mereka yang ingin masuk ke menjadi insan penyiaran, karena nanti akan dibutuhkan lebih banyak orang-orang kreatif, reporter, penyiar, artis untuk mengisi ruang digital yang akan lebih luas lagi. Jadi kalau sekarang kita pilihan yang kita tonton channelnya terbatas, nanti akan bisa menjadi amat banyak, tergantung dari kesiapan masyarakat. Makanya kita ingin masyarakat juga siap, baik penontonnya maupun mereka yang akan mengisi tayangan-tayangan di televisi digital nanti. Pada acara kick-off analog switch off tersebut juga dilakukan pemberian set-top box kepada masyarakat yang masih memiliki televisi tabung secara gratis.
Sementara itu pemirsa, jelang Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah, warga di Kabupaten Deli Serdang berbondong-bondong untuk melakukan vaksinasi pada acara gebiar 1 juta vaksin booster yang digelar di Gedung Balairung Pemkab Deli Serdang di Lubuk Pakam. Setiap warga yang sudah disuntik vaksin booster mendapatkan hadiah minyak goreng. Terlihat di lokasi acara gebiar 1 juta vaksinasi booster di Gedung Balairung Pemkab Deli Serdang dipadati warga untuk melakukan vaksin ketiga booster. Peserta vaksin tidak hanya dari kalangan remaja, namun peserta vaksinasi juga terlihat para lansia. Kegiatan vaksinasi ini terselenggara berkat kerjasama antara Poldasu, Kanwil Kementerian dan PWNU Sumatera Utara. Kegiatan 1 juta vaksinasi ini dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia selama 3 hari, dimulai dari hari Kamis sampai dengan Sabtu. Menurut Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Pancaputra Simanjuntak mengatakan, untuk menguatkan imun tubuh di saat libur atau cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, Bapak Presiden Joko Widodo mengimbau masyarakat agar melakukan vaksinasi booster di tempat-tempat yang sudah disiapkan pemerintah. Sementara itu vaksinasi yang digelar di lokasi ini ditargetkan bisa tercapai 100.000 orang. Hari Selasa kemarin kita sudah rapat di tingkat provinsi, rapat koordinasi lintas sektoral. Salah satu adalah dari rapat tersebut menindaklanjuti arahan Presiden pemerintah pusat, bahwa Presiden dan pemerintah mengharapkan lebih awal. Tujuannya adalah mengurangi kepadatan dan kemacetan yang dimungkinkan akibat mudik itu dilakukan secara bersama. Kemarin Bapak Kapolri, para menteri juga sudah mengisyaratkan salah satu caranya adalah mengatur jadwal pelaksanaan libur masing-masing kantor perusahaan sehingga tidak bersamaan tanggal 28 April 2020. Ketika Oktober tahun 2020 tanggal 28, sekarang pelaksanaannya didorong untuk pelaksanaan gelar pasukan besok dilaksanakan dalam rangka memastikan dan memberikan kenyamanan juga kepada masyarakat kita yang mudik duluan. Salah seorang peserta vaksin, Nurnilam Harahap, menyebutkan ia melakukan vaksinasi agar sehat dan dapat berlebaran ke rumah saudara yang jauh atau pulang kampung, karena pemerintah sudah mengeluarkan aturan untuk bepergian harus vaksin ketiga atau booster. Ini biasa aja masih Bang, karena kan baru 10 menit gitulah, tapi nanti akhirnya belum tahu juga. Ibu-ibu ini dari mana? Dari Kebersihan Tanjung Merawa, Pak. Dinas Kebersihannya. Jadi setelah divaksin ini dapat apa nih Bu? Ya ini minyak goreng ini. Minyak gorengnya. Diketahui ada lucky draw nih Bu. Ada ini lucky draw-nya. Ada ini. Di mana ditukar ini Pak, nggak tahu lah. Pokoknya dikasih gitu. Bekerja, siap bekerja langsung ke sini Pak. Tapi mudah-mudahan kalau kami berdoa, mudah-mudahan jangan ada masalah apapun. Saat ini vaksin booster mulai digencarkan. Untuk vaksin dosis pertama di Sumatera Utara sudah 94% dan dosis kedua 85%. Sementara vaksin untuk lansia 86% dosis pertama dan dosis kedua 68%. Warga Kota Gunung Sitoli dan Kepulauan Nias mendukung upaya pemerintah mengumpulkan pajak untuk mengisi pembangunan. Salah satu dukungan warga meminta kantor pelayanan pajak ditempatkan di Pulau Nias. Pertemuan pihak Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Wilayah Sumatera Utara II dengan pemerintah daerah dan wajib pajak sekepulauan Nias menghasilkan dukungan sepenuhnya dalam pelunasan pajak mutlak dilakukan tepat waktu. Hal itu karena fungsi pajak yang dibayar menyediakan dana bagi negara untuk melakukan operasional termasuk mengisi pembangunan berbagai bidang. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II, Angrah Warsono, pada tahun 2021 target penerimaan pajak secara nasional Rp1.229 triliun dan terkumpul lebih menjadi Rp1.277 triliun, yakni 82% dari APBN negara. Peraihan ini karena kesadaran semua wajib pajak memiliki beban moral bagi pembangunan negara, sehingga diharapkan dapat menjadi panutan dalam mencapai target penerimaan pajak khusus wilayah Kanwil DJP Sumatera Utara 2 tahun ini sebesar Rp5.922 miliar yang nantinya dipergunakan untuk pembangunan. Merespon ajakan pihak Direktorat Jenderal Pajak ini, sejumlah wajib pajak di daerah itu umumnya mendukung program perpajakan. Namun mereka mengeluhkan kantor pelayanan pajak KPP Pratama Sibolga yang menghimpun pajak dari Pulau Nias cukup jauh,
dan harus menyeberangi laut, sehingga meminta pemerintah membangun kantor khusus pelayanan pajak di Pulau Nias. Bisa dibuka di Pulau Nias. Mungkin dalam hal ini, bila terwujud hal ini, kami selaku pelaku usaha akan lebih mudah mendapat penyuluhan, lebih mudah mendapat informasi. Dengan sendirinya, dengan kepatuhan kami, ini akan bisa meningkatkan perpajakan. Meskipun atas pembayaran pajak tidak ada kompensasi langsung kepada wajib pajak, namun beberapa fasilitas yang diberikan oleh pemerintah seperti pembebasan pajak PPNBM untuk pembelian kendaraan, pembebasan pajak pertambahan nilai untuk pembelian rumah terus diperpanjang untuk membantu pelaku usaha dan warga umum. Agar supaya operasional negara ini berlangsung dengan baik, dan perlu diketahui bahwa pajak yang dibayarkan juga dikembalikan kepada pemerintah daerah dalam bentuk dana bagi hasil untuk PPh orang pribadi. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Di Kota Medan, pelaksanaan ujian akhir sekolah UAS pada sekolah SMA dan SMK terus berlangsung sampai hari ini. Seperti halnya di Yayasan Perguruan Gajah Mada di Medan Timur, hari ini siswa SMA dan SMK terus berlangsung sampai hari ini. Di Yayasan Perguruan Gajah Mada Medan Timur, sebanyak 61 siswa mengikuti ujian akhir sekolah berbasis kertas terdiri atas jurusan eksakta dan jurusan non-eksakta. Demikian halnya siswa SMK juga ikut ujian akhir sekolah dengan berbasis kertas. Jumlah soal-soal ujian akhir sekolah untuk jurusan eksakta yaitu 40 soal, yaitu pilihan ganda 35 dan 5 soal uraian. Sementara untuk jurusan non-eksakta jumlah soal 45 soal, yaitu 40 soal pilihan ganda dan 5 soal uraian. Kepala SMA Gajah Mada Medan Timur, Farota Zega mengatakan ujian akhir sekolah tahun ini sangat istimewa karena sekolah telah mandiri melaksanakan ujian akhir sekolah dengan diawasi guru-guru sekolah. Sejak Senin lalu pelaksanaan ujian sekolah berlangsung dengan baik dan lancar karena sebelumnya seluruh siswa telah diberikan bimbingan belajar dan kisi-kisi. Kepala SMA Gajah Mada Medan Timur, Farota Zega bersama Wakil Kepala Sekolah Gajah Mada Medan Timur, Dr. Andes Parlin Gurning MPD mengatakan, ujian sekolah secara teknis tidak ada kendala karena semua siswa hadir mengikuti ujian akhir sekolah. Dengan dikembalikannya ujian akhir sekolah kepada satuan pendidikan masing-masing membuat sekolah kian mandiri. Selain itu, para guru juga diberikan kesempatan mengoreksi jawaban soal ujian sekolah termasuk penentuan nilai akhir. Dari pantauan pagi tadi, para siswa SMA dan SMK mengikuti ujian di lantai 1 dan lantai 2 serta lantai 3. Pada ujian akhir sekolah ini juga diberlakukan tingkat kesukaran soal-soal sesuai edaran Disdik Sumatera Utara. Kita merasakan keistimewaan dalam hal pelaksanaan ujian menyelesaikan studi bagi anak-anak siswa di SMA maupun SMK. Jadi sepenuhnya adalah sekolah yang bertanggung jawab mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai kepada penilaian dan penentuan hasil nanti kelulusan daripada anak-anak itu. Pada hari ini, hari kelima pelaksanaan ujian sekolah di Perguruan Gajah Mada ini, kami mengharapkan mudah-mudahan pada hari berikutnya tidak ada kendala apapun. Kita bersyukur COVID-19 sudah mulai melandai, anak-anak bisa ujian dengan tenang. Maka kita harapkan pada tahun yang akan datang tentu lebih baik dan kemandirian sekolah menentukan kelulusan anak-anak juga semakin lebih baik. Pada hari ini mata pelajaran yang diujikan adalah fisika dan bahasa Inggris untuk jurusan eksakta, sementara untuk jurusan non-eksakta adalah ekonomi dan bahasa Inggris. Untuk SMK bahasa Inggris, esok hari UAS mengujikan mata pelajaran sejarah Indonesia. Ya, pemirsa, beragam informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah di Sumatera Utara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Berbagai pengalaman telah kita lalui bersama dalam tayangan selama ini. TVRI Sumatera Utara selalu hadir dan siap melayani pemirsanya. Saya, Tahrizal, Kepala TVRI Sumatera Utara, beserta seluruh karyawan dan karyawati
mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Bekerja adalah suatu kewajiban untuk memenuhi kebutuhan. Puasa juga kewajiban bagi umat Islam untuk meraih kemenangan. Jangan jadikan puasa sebagai alasan untuk bermalas-malasan. Jaga kesehatan selama bulan puasa. Selalu jauhi narkoba. Marhaban ya Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa. Memang enak mie-nya, Pak. Berapa? 30.000, Mister. Rupiah? Yes, only rupiah, Mister. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Mister. Pendengar yang budiman, menjelang 4 hari Lebaran, masyarakat diharap untuk tetap berjaga-jaga dan tidak berkerumun. Halo, Bapak apa kabar? Bapak, aku udah mau puasa sebulan penuh loh, Pak. Sepedanya jangan lupa loh, Pak. Iya, Dit. Bapak ingat. Pak. Ya. Berhenti di situ aja, Pak. Bu, yang ini ya, Bu, sepedanya. Boleh. Mari, Bu, silahkan. Berapa, Pak, yang itu? 500.000 rupiah. Alhamdulillah, rupiah yang dikirimkan Bapak mempersatukan kita. Meskipun kita berbeda kota. Layaknya rupiah yang selalu kita jaga dengan rasa bangga. Sebagai suatu simbol kedaulatan, pembayaran yang sah, dan pemersatu bangsa. Santri Ma'had Tahfizul Quran. Pemirsa, dalam menjadikan Kabupaten Langkat yang religius, pelaksana tugas Bupati Langkat Haji Syah Afandin terus intens melakukan berbagai upaya untuk menjadikan Langkat negeri bertuah, negeri baldatun toibatun warobun gofor. Seperti halnya membuka musabaqah hifzil Quran antar santri Ma'had Tahfizul Quran Ahmad Fadlan, khusus putri di Desa Sukamakmur, Kecamatan Binjai kemarin. Pesantren Ahmad Dahlan yang bernaung pada Yayasan Hajah Hikmatul, lembaga pendidikan khusus penghafal Quran bagi putri yang memiliki visi melahirkan generasi Qurani yang berilmu, berakhlakul karimah, dan berprestasi, yang siap berperan aktif kelak di tengah masyarakat. Pelaksanaan musabaqah hifzil Quran ini dilaksanakan mulai tanggal 21 hingga 24 April 2022. Diikuti 43 santri dengan 5 cabang, yakni cabang 1 juz, 3 juz, 5 juz, 10 juz, dan 15 juz. Dalam arahannya, PLT Bupati Langkat Syah Afandin menyambut baik musabaqah hifzil Quran antar santri secara tidak langsung. Kegiatan ini mendukung visi misi Kabupaten Langkat, yakni menjadikan Langkat yang maju, sejahtera, dan religius. Secara pribadi dan kedinasan, ia menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Ketua Yayasan Datuk Hajah Hikmatul Fadilah dalam upaya menggairahkan minat baca dan belajar Al-Quran guna meningkatkan pemahaman agama dan menyiapkan generasi yang cinta Al-Quran. Kegiatan ini juga dirangkai dengan penandatanganan prasasti Musolah Farida Din Syamsuddin yang berada di lingkungan pesantren. Kami atas nama pemerintah Kabupaten Langkat memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas berdirinya Tahfiz Quran Ahmad Fadlan di Kabupaten Langkat ini, yang ini tentunya membantu visi dan misi kami menjadikan Langkat yang religius. Dan kita berharap nanti ke depan sekolah tahfiz Al-Quran ini bukan hanya tempat ini saja, tapi bisa berdiri di banyak tempat. Yang mana tujuannya adalah bagaimana menjadikan akhlakul karimah bagi seluruh masyarakat Kabupaten Langkat, yang tentunya kami yakin nanti insya Allah akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Langkat. Dan kami akan mendukung sepenuhnya apa-apa yang bisa kita lakukan demi wujudnya banyaknya santri yang ada di Kabupaten Langkat.
Tan Ahmad Fadlan Tahfizul Quran, Datuk Hajah Hikmatul Fadilah mengatakan, kegiatan Musabaqah Hifzil Quran antara santri Ma'ahad Tahfizul Quran Ahmad Fadlan ini sebagai salah satu upaya menumbuhkan kecintaan mempelajari dan memahami Al-Quran, sekaligus meningkatkan kualitas kompetensi dan wawasan keilmuan para santriwati. Ia berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang seremonial saja, tetapi sebagai persiapan peningkatan kemampuan para peserta menjadi generasi yang berakhlak mulia. Harapan kami ke depan, pesantren tahfiz Quran ini adalah anak remaja, anak tamat SD, tamat SMP, ya remaja. Dan ke depan kami mempunyai wacana, mudah-mudahan dijabah Allah SWT, kami akan mendirikan pesantren lansia. Sudah saatnya anak-anak akan mensekolahkan orang tuanya, yang mana orang tua nanti bisa dipesantrenkan di tempat ini dengan bisa menghafal Al-Quran juga, kemudian namanya juga husnul khotimah, dan harapan kaminya nanti termasuk saya, pasti kita menginginkan akhir hayat kita husnul khotimah. Mudah-mudahan dengan adanya perlombaan ini termotivasi anak-anak lebih semangat lagi untuk menghafal surah-surah Al-Quran, untuk menghafal 30 juz Al-Quran. Inilah maka kami buat acara-acara musabaqah seperti ini supaya memberikan semangat anak-anak untuk lebih bisa dan bergairah menghafal Al-Quran. 3, 2, 1. Membaca dan menghafal Al-Quran serta memahami nilai kandungannya sejak dini terhadap anak-anak menjadikan generasi berakhlakul karimah dan bermanfaat bagi masyarakat. Untuk menjadikan insan Qur'ani dibutuhkan peranan orang tua dan tenaga pendidik guna membimbing anak-anak lebih mencintai serta mengajarkan amalan kandungan isi Al-Quran. Membaca dan menghafal Al-Quran sejak dini merupakan tanggung jawab bersama termasuk orang tua, tenaga pendidik, serta seluruh elemen masyarakat. Pendidikan Al-Quran sejak dini dapat diimplementasikan di beberapa lembaga pendidikan, termasuk pada Pondok Pesantren Ma'had Tahfizil Quran Jalan Selamat Ketaren, Kecamatan Percut Setuan, Deli Serdang. Peserta didik yang mengenal Al-Quran akan mendapatkan bimbingan tenaga pendidik berpengalaman hingga dapat menargetkan menghatamkan Al-Quran dengan cara menghafal. Berbagai cara peserta didik untuk mengenal Al-Quran sebagai pedoman hidup umat muslim, sehingga selama proses pembelajaran pendidikan metode yang diterapkan dapat dikolaborasi dengan pendidikan nasional. Kolaborasi metode pendidikan Al-Quran dan pendidikan nasional terhadap generasi muda diharapkan mampu menjadi insan Qur'ani terwujudnya generasi emas di masa depan. Al-Qurani kita laksanakan untuk anak-anak kita mulai dari SD, karena Islamic Center mempunyai lembaga pendidikan SDIT, Sanawiyah dan Aliyah. SDIT itu setiap tahun kita wajibkan mereka itu hafal 1 juz. Jadi 6 tahun 6 juz. Lalu nanti yang masuk ke Sanawiyah itu kan banyak tidak dari SDIT kita saja, dari luar. Maka kita mulai dari awal lagi. Tapi 1 tahunnya kita targetkan 5 juz. Sehingga 3 tahun 15 juz. Salah seorang santriwan asal Sibolga, Zulfan Sidik, mengatakan banyak manfaat yang diperolehnya selama mengikuti pendidikan Al-Quran sehingga mereka lebih memahami isi kandungan Al-Quran. Di pesantren ini juga memberikan banyak ilmu-ilmu tentang faedah-faedah Al-Quran, tentang cara membaca Al-Quran, sehingga bacaan kami seorang santri di Islamic Center ini mendekati sanad atau cara membaca Rasulullah SAW. Dan dengan karunia itu kami diberikan banyak manfaat di dunia yang dapat kami rasakan. Seperti dari kami banyak yang lulus di perguruan tinggi karena mungkin mukjizat Al-Quran yang telah kami hafalkan, atau mungkin kami telah banyak dari lulusan kami lulus ke Mesir, ke Lebanon, sehingga kami pun merasa bahwa itulah mungkin karunia Al-Quran yang dapat kami rasakan di kehidupan kami sehari-hari. Yayasan Islamic Center Sumatera Utara kemarin melaksanakan buka puasa bersama dan khatam Quran di Pondok Pesantren Ma'had Tahfizil Quran Deli Serdang. Ma'had Tahfizil Quran Yayasan Islamic Center Sumatera Utara menjadi lembaga pelaksana pendidikan tahfiz dan pendidikan nasional yang kompetitif tahun 2025.
Acara diawali dengan khatam Quran secara bergantian oleh santriwan dan santriwati, merupakan peserta didik siap menjadi insani berwawasan Al-Quran, menjadi generasi berakhlak mulia di tengah masyarakat. Ketua Yayasan Islamic Center Sumatera Utara, Abdul Muin Isma Nasution mengatakan, alumni yang lulus memiliki kelebihan tersendiri sehingga mereka diterima langsung di perguruan tinggi negeri di seluruh Indonesia. Jadi hafal Al-Quran dan dia mendapat pendidikan sesuai dengan kurikulum nasional, sehingga dia bisa masuk ke universitas mana saja karena dia punya modal. Ya, tapi banyak yang masuk ke perguruan tinggi umumnya diterima langsung karena hafal Al-Qurannya. Islamic Center Sumatera Utara memiliki alumni tersebar di seluruh penjuru dunia menjadi insan Qurani yang bermanfaat bagi masyarakat. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Idianto sebagai Dewan Pengawan Ikatan Adiaksa Dharma Karini Wilayah Sumatera Utara membuka rangkaian kegiatan bakti sosial kepada masyarakat. Bakti sosial dilaksanakan Ikatan Adiaksa Dharma Karini Wilayah Sumatera Utara merupakan wujud kepedulian kepada kaum duafa di tengah pandemi di bulan Ramadan 1443 Hijriah. Kegiatan bakti sosial Ikatan Adiaksa Dharma Karini Wilayah Sumatera Utara siang tadi dilakukan dengan pembagian paket sembako kepada abang becak bermotor, driver ojek online, dan warga kurang mampu. Pembagian paket sembako dilakukan di 4 titik lokasi di Kota Medan dan mendapat antusias dari masyarakat. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Idianto mengatakan bakti sosial merupakan untuk mendapatkan keberkahan dan kemuliaan yang diharapkan sebagai wujud kepedulian di bulan suci Ramadan dan menyambut bulan kemenangan Idul Fitri 1443 Hijriah. Pengurus Ikatan Adiaksa Dharma Karini Wilayah Sumatera Utara Hayudeni Anton mengatakan aksi peduli keluarga Adiaksa merupakan salah satu program kerja dalam bentuk kegiatan sosial yang diharapkan bantuan paket sembako memberi manfaat bagi masyarakat dan berharap mendapatkan ridho pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan suci Ramadan. Kami ingin berbagi kebahagiaan dengan para bentor ya, kemudian ojek online dan kaum duafa yang memang betul-betul membutuhkan uluran tangan kami di bulan Ramadan yang penuh keberkahan ini. Semoga apa yang sedikit kami berikan kepada mereka bisa bermanfaat ya, dan kita sama-sama menjalankan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah ini dengan lancar dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Idianto secara simbolis memberikan bantuan paket sembako terhadap petugas kebersihan dan karyawan kontrak di lingkungan Kejati Sumut. Auditorat Militer Tinggi (OTMILTI) dan Auditorat Militer 102 Medan kembali membagikan takjil kepada para pengguna jalan di Jalan Pangeran Diponegoro, Medan kemarin sore. Pembagian takjil ini merupakan kepedulian dan rasa empati dari anggota OTMILTI dan OTMIL 102 Medan kepada masyarakat. Pembagian ratusan bungkus takjil kepada para pengguna jalan raya termasuk pengendara sepeda motor, gojek, taksi online, dan masyarakat umum yang masih dalam perjalanan untuk berbuka puasa di bulan Ramadan. Kaotmil 102 Medan, Kolonel Laut Budi Winarno, saat memberikan takjil kepada para pengendara mengatakan, aksi saling berbagi terhadap sesama ini dalam mengisi indahnya berbagi di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Pembagian takjil yang juga dibagikan Kaotmilti Marsikal Pertama TNI Jamingun yang bekerjasama dengan Happy Social Community sangat bersyukur bisa saling berbagi dan kegiatan ini juga bertujuan untuk memudahkan para pengendara mendapatkan makanan berbuka puasa yang belum sampai berbuka puasa di rumah. Pembagian takjil yang berupa nasi dan lauk pauk juga air minum sangat terbantu bagi pengendara yang sedang berpuasa. Pembagian takjil tersebut tidak menimbulkan kemacetan karena anggota TNI terjun langsung untuk menertibkan arus lalu lintas. Diharapkan pembagian takjil dapat menjadikan keberkahan dan kemudahan bagi masyarakat yang sedang menjalankan ibadah puasa.
Sementara itu, pengurus Happy Social Community, Hasim mengatakan pihaknya menyediakan 200 bungkus takjil yang dibagikan kepada para pengguna jalan yang sedang berpuasa. Menurutnya, saat ini masyarakat di masa COVID-19 banyak yang kehilangan pekerjaan sehingga pembagian takjil merupakan terasa saling berbagi sangat bermanfaat bagi masyarakat. Guna meringankan beban masyarakat pada bulan suci Ramadan, Yayasan Perguruan Hajah Rahma Nasution Al-Azhar Medan memberikan bantuan kepada warga sekitar. Berbagi di setiap bulan Ramadan yang dilakukan untuk memberikan pengajaran kepada seluruh siswa-siswi akan pentingnya bersedekah dan berinfak bagi umat muslim. Setiap tahun pada bulan Ramadan, Perguruan Al-Azhar Medan yang berada di Jalan Pintu Air 4, Kelurahan Kuala Bekala, Kecamatan Medan Johor, berbagi kepada warga sekitar sekolah, khususnya kepada warga yang kurang mampu. Ketua Yayasan Perguruan Hajah Rahma Nasution Al-Azhar Medan, Haji Mahyujar Nasution mengatakan, berbagi di bulan Ramadan sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi berbagi dengan masyarakat yang kurang mampu. Untuk tahun ini ribuan paket sembako diberikan kepada 12 lingkungan di sekitar Al-Azhar yang diharapkan dapat meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok. Ketua Yayasan Perguruan Al-Azhar Medan Haji Mahyujar berharap agar seluruh masyarakat juga ikut mendukung keberadaan Al-Azhar Medan sebagai lembaga pendidikan yang berbasis Islam sehingga semakin banyak masyarakat yang mendapat pendidikan ilmu pengetahuan dan ilmu agama. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini dapat menjadi berkah bagi mereka yang menerima dan dapat diikuti bagi masyarakat lainnya, berbagi saat situasi pandemi seperti sekarang ini. Memang masyarakat sangat membutuhkan, sekaligus kita memberikan zakat dan infak kita kepada masyarakat yang akan merayakan hari raya maupun tidak. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa terpakai dengan baik sehingga dapat bermanfaat nantinya di tengah-tengah masyarakat dalam situasi yang sulit ini. Ketua Lembaga Pengembangan Ilmu Agama Islam Perguruan Al-Azhar Medan, Hajah Nikmah Marpaung, mengaku berbagi di bulan Ramadan adalah sudah menjadi kewajiban bagi umat Islam. Untuk itu, berbagi di bulan Ramadan ini tidak hanya bertujuan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu, tetapi mendidik dan mengajarkan anak-anak untuk bisa memiliki karakter berbagi kepada sesama sampai kapanpun nantinya. Hajah Nikmah Marpaung mengatakan, Perguruan Al-Azhar 11 jam setiap harinya dilakukan pendidikan agama kepada anak-anak. Untuk itu seluruh siswa harus mengetahui makna bersedekah, berinfak, dan membantu sesama. Dikatakan bantuan yang diberikan kepada masyarakat ini adalah donasi dari keluarga besar Perguruan Al-Azhar. Jadi Al-Azhar merasa berkewajiban untuk berbagi dengan masyarakat sekitar agar program ini sama-sama berjalan begitu. Kemudian program berbagi infak sedekah ini juga adalah mendidik anak-anak Perguruan Al-Azhar untuk mengingatkan kepada mereka sejak sekarang sampai nanti mereka sukses menjadi pemuka masyarakat atau menjadi profesional muda. Setiap saat mereka tidak lupa berbagi dengan orang yang membutuhkan yang di sekitar mereka, baik itu keluarganya, masyarakatnya, maupun teman-teman satu perjuangannya begitu. Jadi sehingga kita merasa mereka kita siapkan dari sekarang menjadi orang-orang yang peduli kepada lingkungannya, kepada orang-orang yang membutuhkan dalam kehidupan mereka sehingga mereka mau berbagi dengan rezeki yang mereka miliki. Masyarakat penerima bantuan mengaku sangat senang bisa menerima bantuan dari Perguruan Al-Azhar Medan. Pemirsa, siswa-siswi Perguruan Al-Azhar mengaku sangat senang dapat berbagi kepada masyarakat yang berada di sekitar Perguruan Al-Azhar, khususnya untuk masyarakat yang kurang mampu. Setiap siswa menyatakan momen untuk berbagi ini adalah bagian dari pendidikan yang diajarkan dan momen yang paling menyenangkan karena dapat membantu masyarakat yang kurang mampu. Kita bagikan infak Ramadan seperti ini itu sangat bermanfaat bagi semua orang, karena juga di bulan Ramadan ini kita saling berbagi sesama, juga mendapatkan pahala kita sesama supaya kita saling membantu di orang tengah kondisi pandemi seperti ini. Orang mungkin ada kesusahan, jadi dengan adanya kita sistem berbagi bersama ini mungkin bisa membantu orang-orang yang susah bisa terbebani, bebannya yang berkurang, jadi supaya bisa dapat
mendapatkan sembako seperti ini. Makna berbagi itu adalah saling mengasihi, enggak sama orang aja, bahkan sama hewan, sama orang-orang di sekitar kita tuh harus gitu. Jadi bukan hanya di bulan Ramadan, tapi untuk hari-hari biasa sebenarnya wajib dilakukan gitu. Karena kita hidup ini kan, manusia ini kan makhluk sosial, jadi kita harus saling membantu gitu. Maknanya selain bisa membantu warga sekitar juga menumbuhkan rasa peduli. Dan manfaatnya itu bukan cuma untuk warga sekitar tapi untuk perguruan Al-Azhar Medan pribadi. Ya, sangat-sangat positif, bisa menumbuhkan rasa bertanggung jawab, rasa peduli. Di bulan Ramadan ini semoga kita bisa lebih berbagi lagi, lebih banyak peduli, lebih banyak memikirkan sesama manusia. Satuan Mahasiswa Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia Satma Ampi Sumatera Utara mengadakan temu ramah sekaligus berbuka puasa bersama di Medan kemarin. Acara temu ramah dan berbuka puasa bersama dihadiri Ketua DPD Ampi Sumatera Utara David Luther Lubis serta yang mewakili Kapolda Sumatera Utara dan mewakili Kota Medan. Pelaksana tugas Satma Ampi Sumatera Utara Fahmi Wahyudi Harahap mengatakan, acara temu ramah dan berbuka puasa bersama selain bertujuan untuk membina silaturahmi sekaligus diskusi tentang perbaikan administrasi kesekretariatan dan program yang berkaitan dengan isu yang berkembang saat ini. Satma Ampi Sumatera Utara yang diharapkan bisa menjadi laboratorium intelektual generasi muda akan terus berupaya menciptakan kaderisasi dan kader kepemimpinan di kabupaten kota. Tujuan mendasar kita hari ini adalah untuk perbaikan struktural administrasi Satma Ampi Sumatera Utara agar kedepannya administrasi Satma Ampi di tingkat sampai dengan komisariat lebih baik lagi, lebih solid lagi. Untuk program-program kedepannya mungkin nanti bisa kita buat dialog kebangsaan mungkin terkait dengan isu-isu nasional yang bisa kita komentari, mungkin itu aja. Program kita mungkin lebih dari kaderisasi, kita akan siapkan namanya masa orientasi kepemimpinan di setiap kabupaten kota sampai dengan komisariat agar regenerasi Satma Ampi terus berjalan sesuai dengan target kita, tujuan kita 10.000 kader Satma Ampi Sumatera Utara. Acara buka puasa diisi dengan ceramah agama disampaikan oleh Al-Ustadz Taufik Lubis yang mengatakan berbuat baik adalah sifat yang terpuji dan apabila kebaikan yang dilakukan hanya semata karena untuk memohon ridha Allah, maka seseorang itu termasuk golongan orang benar-benar beriman. Sementara itu Ketua DPD Ampi Sumatera Utara David Luther Lubis mengatakan berbuka puasa bersama banyak memberikan makna, diantaranya terjalinnya sebuah kebersamaan sekaligus dapat dijadikan momentum meningkatkan iman dan takwa. Kepada Satma Ampi Sumatera Utara diharapkan terus berkarya agar keberadaan Satma Ampi Sumut bisa menjadi barometer kegiatan kemahasiswaan di tanah air yang pada akhirnya bermanfaat bagi masyarakat. Sore hari ini Satma Ampi Sumatera Utara menggelar buka puasa bersama dengan tema untuk mencapai menggalang 10.000 kader AMPI di Satma Ampi di Sumatera Utara. Momentum buka berpuasa pada hari ini, pada tahun ini, harapan saya adik-adik mahasiswa seluruh komisariat yang ada di Sumatera Utara ini dapat meningkatkan iman dan ketakwanya agar adik-adik mahasiswa yang ada di Sumatera Utara ini dapat menjadi agen perubahan yang ada di masyarakat, dapat menjadi barometer kemahasiswaan, barometer kepemudaan yang ada, sehingga AMPI nantinya dapat bermanfaat buat masyarakat di Sumatera Utara. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Kami terus mengimbau kepada Anda untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dengan ketat dengan memakai masker, menjaga jarak dan selalu mencuci tangan di air yang mengalir dengan menggunakan sabun. Saya Hafiz Ekudiantoro. Dan saya Widya Utami Putri. Indonesia pulih karena aku. Indonesia pulih karena kamu. Indonesia pulih karena kita. Terima kasih, selamat sore. Sampai jumpa.